Penyebaran Islam di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, diperkirakan sudah masuk pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1870. Hal itu dibuktikan dengan adanya Masjid Al-Ilsah yang berdiri sekitar tahun 1870. Sebelum berkembangnya Islam di Kecamatan Rumpin, dipercayai masyarakat Rumpin bagian selatan, masih menganut kepercayaan dengan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur. Hingga ajaran tersebut secara perlahan eksistensinya semakin tergeser, sehingga banyak masyarakat yang mulai masuk Islam. Kedatangan ulama asal Banten, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Kecamatan Rumpin, bagian selatan. Tubagus Martam kehadirannya sangat berperan penting dalam penyebaran Islam, khususnya di Kecamatan Rumpin. Dalam proses penyebaran agama Islam, Abah Martam berhasil menguasai wilayahnya. Hal itu diceritakan Ketua DKM Masjid Al-Ilsah, Kiai Asep Jamaluddin yang menceritakan bahwa Tubagus Martam sengaja datang ke Rumpin bagian selatan itu. Kedatangannya tiada lain, untuk menyiarkan agama Islam di Kecamatan Rumpin, bagian selatan. Sebelum menjadi Kampung Gobang, dulunya bernama Kampung Muntilan. Entah kenapa, kampung tersebut menjadi Kampung Gobang. Namun versi lain Gobang, disebut yang berasal dari duit Belanda atau duit Gobang. Versi lain ada yang menyebut dari sebuah golok yang bernama Gobang. Menurutnya Masjid Al-Ilsah di Kampung Gobang RT 0201 Desa Gobang Kecamatan Rumpin, mendapatkan cerita tersebut dari gurunya yang saat masih Selain berdakwah, Abah Martam sendiri mendirikan sebuah masjid yang dibangun pada tahun 1870 atau abad ke-17. Namun bentuk masjid saat pertama kali, ia sendiri tidak tahu secara rinci dan detailnya. Namun yang pasti, masjid tersebut pertama kali hanya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Cerita tersebut yang ia dapat dari orang tuanya. Setelah dari bilik, masjid tersebut ditembok atau dilakukan pembangunan secara permanen, akan tembok dindingnya masjid tersebut sangat besar.
Namun pada tahun 1979 masjid dilakukan rehab yang pertama kali. Pada saat pembangunan masjid sangat mudah didapat, terutama kayu karena untuk pembuatan kubah harus terbuat dari kayu yang kuat. Namun tidak disangka, banyak kayu yang sudah melengkung sehingga lebih mudah untuk membangun kubah masjid, karena saat itu belum ada teknologi yang mendesain masjid saat itu. Namun pada tanggal 7 Desember tahun 1979 selesai dibangun. Saat itu pakai satu buah menara dan satu buah kubah yang dibangun di tengah bagian masjid. Selanjutnya pada tahun 1994 masjid tersebut dipugar kembali dari awal, dengan pemasangan pondasi, hal itu dengan seiringnya jumlah jamaah yang semakin meningkat. Masjid Gobang sendiri jika dilihat dari bentuknya tidak ada filosofi, namun jika dilihat dari jumlah tiang masjid, terdapat 17 tiang, untuk depan masjid berjumlah 5, yang tengah masjid berjumlah ada 4 tiang. Dengan adanya 5 jumlah tiang tersebut, menggambarkan jumlah rukun Islam serta jumlah sholat 5 waktu. Namun jika dihitung dengan jumlah total ada 17 tiang, artinya jumlah dalam rakaat sholat. Selain itu, terdapat peninggalan tombak untuk khutbah, dan satu buah kitab Jurumiyah, yang sengaja ditulis pakai tangan. Hanya saja, kitab tersebut sudah tidak ada di masjid. Pada saat kegiatan bulan Ramadan, seperti biasa pada umumnya seperti kegiatan tarawih, kultum dan kegiatan lainnya selama bulan suci Ramadan.